Kepercayaan diri timnas Indonesia tengah membuncah. Kemenangan atas tuan rumah Kuwait di laga perdana kualifikasi Piala Asia 2023 telah menaikkan moral anak asuh Shin Tae-yong. Namun, euforia tersebut harus segera diakhiri. Mark Klok DKK masih belum menyegel satu tempat di turnamen terbesar negara Asia. Dua laga berat di fase grup juga telah menanti di depan mata. Yordania bakal jadi tantangan selanjutnya yang harus diselesaikan timnas Indonesia. Walaupun mustahil untuk merebut kemenangan atas tim peringkat ke-91 dunia, mereka tentu tak boleh menyerah begitu saja. Indonesia diprediksi bakal kembali menggunakan taktik serupa. Skema 3 back plus strategi defense counter yang diterapkan di laga perdana bisa jadi acuan pendekatan permainan yang bakal dilakukan untuk pertandingan nanti. Kami mencatat setidaknya ada 5 pemain Indonesia yang mungkin bakal jadi kunci permainan Indonesia saat menghadapi Yordania. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya untuk Anda. Nadeo Argawinata. Ketangguhan kiper Bali United ini tak perlu diragukan. Di saat-saat krusial, Nadeo Argawinata bisa jadi tembok kokoh yang sulit ditembus penyerang manapun di dunia termasuk dalam situasi penalti. Refleks cepat plus kepiawaian dalam membaca permainan membuatnya sangat diandalkan Shin Tae-yong di pertandingan nanti. Ia pun tak segan memotong bola silang lawan di udara. Untuk pertandingan nanti, Nadeo mungkin bakal memeras keringat lebih banyak. Serangan bertubi-tubi bakal dilancarkan The Chivalrus untuk segera memastikan satu tempat di Piala Asia. Rizky Ridho. Bermain dalam skema 3 back tak membuat Rizky Ridho gagap. Bahkan, Shin Tae-yong dengan berani memberikan plot yang cukup krusial dengan memainkannya di tengah diapit Fahrudin Arianto dan Elkan Bagot. Perannya bakal sangat krusial dalam menghalau setiap serangan Yordania. Ketenangan pemain berusia 20 tahun itu akan sangat dibutuhkan dalam menghentikan tekanan bertubi-tubi ke gawang Indonesia. Mark Klok. Bila dalam performa terbaiknya, Mark Klok merupakan salah satu gelandang terbaik di Asia. Hal itu jelas tak berlebihan jika kita menilik performanya di pertandingan saat timnas mengalahkan Kuwait. Memainkan peran gelandang box to box, pemain naturalisasi asal Belanda ini tak hanya piawai memotong bola. Berkali-kali, ia mengeksekusi kesempatan yang hadir di ruang antar lini lawan. Penampilan sempurna itu bakal sangat dibutuhkan Indonesia di pertandingan kontra Yordania. Sadil Ramdhani. Harus diakui, bermain di Malaysia membuat penampilan Sadil Ramdhani semakin matang. Gocekannya di sepertiga akhir permainan membuat lawan ketar-ketir saat berhadapan dengannya. Tak hanya itu, pemahamannya terhadap ruang juga terbilang meningkat. Dalam skema yang dikembangkan Shin Tae-yong, ia mendapat tugas untuk mengiris half space lawan saat dua wingback naik ke depan. Namun, ia harus lebih berhati-hati dalam melakukan pressing terhadap lawan. Beberapa kali Sadil terlambat melakukannya yang salah satunya berbuah kartu kuning. Rahmat Irianto adalah bukti kejeniusan Shin Tae-yong terlihat dalam penempatan Rahmat Irianto sebagai seorang wingback. Dengan Asnawi Mangkualam yang masih cedera, pemain anyar Persib Bandung itu ditugaskan mengisi posnya. Dengan tipikal yang lebih bertahan, pria yang akrab disapa Rian ini justru memberikan keseimbangan yang dibutuhkan Indonesia. Ia pun cukup pintar dalam menentukan timing yang tepat untuk naik atau tetap stay di posisinya. 1 gol plus 1 aksinya yang berbuah penalti di laga Kuwait tak lepas dari kecerdikannya. Tak bisa dimungkiri, Rian merupakan salah satu kunci permainan Indonesia untuk mengejutkan Yordania di pertandingan nanti.